jadi generasi nggak salah nih. Mau banget ya, jadi dulu tuh kayak jadi orang yang cengeng gitu, terus kayak apa-apa tuh selalu bergantung sama orang. Tapi sekarang harus jadi kuat. Makasih ya udah sabar berproses. Halo, Sobat University. Welcome back. Oke, balik lagi nih sama tim Coach Jakarta. Nah, kali ini saya nggak sendirian lagi, saya ditemenin sama orang-orang yang hebat yang berdedikasi sama divisinya. Oke, boleh perkenalkan langsung dari paling ujung, silakan. Halo, saya Rati. Nah, di paling ujung kita ada Bu Rati, di mana Bu Rati yang ngatur barang masuknya. Kita semua tahu lah hal itu. Lanjut, ada siapa di sebelah saya? Aku Arum, seperti biasa dari divisi sih. Oke. Nah, hari ini kita itu kedatangan dua orang ini bukan tanpa maksud tentunya. Kita akan ngebedah buku dengan judul buku apa nih, Bu? You Do You, karya Alexandro. Oke, buku You Do You, buku yang belum pernah saya baca, dan ini bab udah nyampe bab berapa sih? 3. Udah nyampe bab 3. Siapa yang mau kasih insight? Anyway, ini pertama tuh babnya apa sih awalnya? Di bab 3 ini kita akan membahas musim dalam hidup, musim dalam karir, dan musim dalam uang. Oh, maksud fase lah ya. Kita bilang fase lah, fase. Ini pertama kali baca buku ini atau sebelumnya kalian udah pernah baca buku yang mirip atau yang udah pernah baca buku ini sampai habis malahan? Udah pernah. Udah pernah baca buku. Oke, mungkin dari Bu Rati aja dulu. Dari Bu Rati, insight di bab ini aja deh. Insight dari bab ini tuh apa sih? Oke, jadi insight dari bab 3 yang saya dapetin di sini adalah hidup kita ini seperti hidup pohon juga, atau hidup di lingkungan. Ada musim gugur, musim semi, musim kemarau, musim hujan, musim salju yang tidak ada di Indonesia ini, sama halnya dengan kita. Nah, kita nih di umur 5 tahun itu adalah musim kita lagi eksplor. Kemudian di umur mungkin SMP berapa 12-an tahun kita mulai ada pendewasaan diri. Tentunya kita masih eksplor juga. Iya, pasti. Terus kemudian di masa-masa SMA kita tuh lebih matang lagi, dimana kita udah bisa nyiapin ke depannya gue mau jadi apa, jadi visioner lah ya. Kemudian ketika kita masuk ke bangku kuliah itu meningkat lagi. Nah, nanti ketika kita udah ada di masa kerja atau kita mungkin berkarir, itu juga nantinya kita akan punya tujuan-tujuan lainnya gitu. Nah, itu sih lebih ke. Jadi sebenarnya kalau misalnya diambil dari buku You Do You ini soal fase atau soal musim, ibaratnya kita itu adalah benua atau daerah yang punya musim-musim tersendiri ya. Iya. Nah, nanti dari setiap musim itu punya waktunya masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Kalau dari Mbak Arum. Dan itu emang penulisnya Alexandro itu orang Indonesia, dan Dia orang Indonesia. ya, itu punya YouTube juga gitu. Oh, I see. Dan itu juga baru tahu pas baca buku ini, Alexandro itu siapa sih dalam researching. Nah, dia selain jadi penulis buku tuh ternyata dia juga YouTuber. Kayak gitu sih. Terus Tapi at the end kalau misalnya lu dikasih satu bab yang sekarang lagi lu baca, itu mau lu kasih poin apa ke para viewers? poin apa nih penilaian? Iya, poin penilaiannya. Penilaiannya tuh kayak ngebuka wawasan banget. Nah, ini tuh poinnya 10 lah. Kayak ngebuka insight untuk generasi muda banget, apalagi dia tuh nguliknya buat umur yang kita yang masuk ke umur 20 tahun, apalagi udah umur 20-an tahun. Nah, itu tuh bener-bener kayak masa-masanya tadi yang dibilang sama Bu Rati itu eksplorasi banget gitu kan, cari-cari apa sih namanya, kayak lu mau kembangin apa nih, passion, apa lu pengen cari apa yang belum tahu selama ini gitu kan. Terus beranjak lagi di umur 30 tahun ke depan, ya lu juga maksudnya pastinya nantinya lu akan ketemu sama dunia yang pernikahan. Terus juga gak mungkin dunia pernikahan yang namanya lu punya anak, terus juga ada tanggung jawab, lu harus membiayain anak itu, dan gak mungkin eksplorasi seliar 20 tahun kayak gitu kan. Lebih ada boundariesnya ya, lebih ada batasan. Iya, terus juga sama naik lagi nih di umur 40 tahun. Nah, itu juga sama, mungkin di umur 40 tahun lu ada kembangin apa nih, investasi lu tuh udah ngelakuin gimana gitu kan. Terus juga karir lu dan masih maksudnya nambah 2 atau gimana, yang penting maksudnya tuh kayak ngejar ke passive income-nya lah daripada aku. Itu
itu good point banget sih. Tapi gini, setelah kalian berdua baca buku ini, ada gak poin-poin yang kalian terapin gitu? Kan banyak orang yang baca buku ya lewat aja, banyak orang yang baca buku ada juga yang diterapin, tapi pasti banyak juga orang yang ya udah gue baca buku aja gitu. Kalau lu Bu, ada gak poin terus habis itu lu terapin gitu di hidup lu sendiri? Kalau dari buku Yuduyu ini lebih ke berani untuk explore sih. Oh, Karena kadang kita membatasi diri untuk explore kayak ya gue bisa gak ya gitu, ada keraguan gitu loh. Makanya kita membatasi diri seperti itu. Sebenarnya kita mau ngelakuin hal apa aja tuh sah-sah aja, asal satu yaitu lu punya tanggung jawab Iya, akan betul. hal itu. Tanggung jawab itu loh yang susah. Kadang kayak kalau misalnya kita gagal, udah aja lepas gitu. Males lagi deh, pokoknya males berkecimpung lebih dalam gitu, jadinya kan Oh, akan lepas tanggung jawab setidaknya gitu. Jadi kalau misalnya kita ini, lo punya pesan nggak setelah baca buku ini buat nanti soal pandangan baru, nanti kita mau fokus ke pandangan tersebut. Punya pesan nggak setelah baca buku ini dan tadi poin yang tadi diterapin ke hidup lu punya pesan nggak ke orang-orang yang dinonton? Kayak iya nih, ini pesan yang ini dari buku ini tuh yang nggak boleh lepas tuh ini. Pesan buat teman-teman semua, mungkin kita tuh harus visioner sih. Visioner dalam Kayak lo harus targetin umur 40 tuh lo harus apa ya namanya, profesional di bidang tertentu. being a specialist. Ya, jadi di umur 20 tahun ini lalu harus coba segala hal eksplorasi itu. Gak apa-apa gagal, yang penting nanti ketika lu udah umur ya Pak, seenggaknya 30 lu tahu lu harus ada di bidang mana. Begitu sih. Apalagi buat cowok nih, yang mana kan kalau cowok lebih akan terus menerus mencari nafkah untuk Iya. keluarganya. Nah itu harus tahu banget gitu. Kalau misalnya nggak tahu, nanti ketika udah punya anak banyak, terus di tengah jalan akan pekerjaan lu akan begitu. Iya, betul. Kalau baru gue mau nanya soal tadi tuh gue dapet poin menarik dari Berarti soal being spesialis, jadi spesialis. Menurut tuh better jadi spesialis or better jadi generalis? Betul, jadi spesialis ya makin lama umur lu tua juga lu pasti kalau misalnya jadi generalis tuh bingung gitu, lu mau jadi kemana gitu, dan lu pengennya tujuan lu tuh sebenarnya mau apa gitu, dan energi lu tuh semakin tua tuh juga nggak mungkin seaktif kayak lu. Oh iya, benar. Tapi buat kalian punya standar gak? Gue harus jadi generalis sampai sekian, gue harus jadi spesialis di sekian, and then gue harus jadi gue punya masterpiece di umur sekian. Lu pada punya ini gak sih? Lu pada punya Punya target? sih. Boleh dong di-share kalau misalnya lu tuh pengen jadi generalis. Kayaknya sampai sekarang gue masih ngeliat lu sebagai generalis, Bu. Ya, to be honest. Iya. To be honest, gue sampai sekarang ngeliat lu sebagai Emang sih targetnya sampai umur 28. sampai umur 28 still being a generalis, terus abis itu setelah itu baru berangkat jadi spesialis. Iya, maunya begitu, doain ya. Apa target spesialisnya apa? Apa mau dirahasiakan aja? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kadang kalau yang gue explore, Oh, betul. bukan explore, apa Ya, namanya? diucap, di speed out kan Iya, pasti beneran deh, nggak jadi. Gue nggak tahu. Nggak tahu. Gue nggak tahu kenapa. Ini kalau ada yang tahu, coba tolong jelasin ya. Kenapa beberapa hal yang kita speed out malah nggak jadi? Kita harus pendem dulu. Betul. Kalau lu punya target nggak? Pastinya punya Jadi juga. generalis kapan gitu? Jadi spesialis kapan gitu? Menurut gue sih kayaknya target gue tuh 30 ya, 30 being spesialis. being spesialis. Iya, ya itu bisa juga sih. Karena Terus gue lebih secret ya, juga lebih secret ya. pencarian juga gitu kan. Explore ya. Explore nanti tuh juga gue pengen tahu nih, pengen ketemu jati diri gue kemana gitu di umur 30. Oh, sih. Tapi let's say kalian berdua udah jadi salah satu spesialis yang dimana kalian itu impikan. Apa yang mau kalian sampaikan ke umur kalian di umur 10 tahun yang lalu? Misalnya saat lu jadi idealisnya atau lagi jadi generalis ya, kayak semuanya bisa, semuanya gue makan. Apa yang mau sampaikan ke anak itu? Makasih ya udah sabar berproses. Harus itu jadi closing statement sih. Kalau lu Mau banget ya, jadi dulu tuh kayak jadi orang yang cengeng gitu, terus kayak apa-apa tuh selalu bergantungan sama orang. Hmm. Sekarang harus jadi kuat. tapi jadi generalis itu nggak salah nih. Enggak sih. Generalis salah gitu? Enggak. Jadi generalis udah salah, jadi spesialis itu bagus. Dan kalau misalnya kalian punya target itu jauh lebih bagus lagi. Buku ini ngebawa kita bukan cuma soal fase, bukan cuma soal waktu, tapi soal kapan dan harus tahu buat kapan berubahnya. Kayak gitu. Oke, ini closing statement mungkin dari Bu Ratih atau dari Baru teman-teman. Waktu cita-cita kita apapun,
musim yang kita lalui saat ini, jangan lupa kita harus punya 4 modal, entah untuk employing festival, kemudian apalagi baru Selalu tanggung jawab dengan apa yang pilihan kita, maksudnya pilihan yang dicoba gitu. Oh, bertanggung jawab atas apa yang bisa dimulai. Jangan dari masalah. ya, terus kemudian memperhatikan juga sumber daya yang mungkin harus kita upgrade. Jadi Ini soal sumber daya. harus sering-sering investasi leher ke atas. Nah itu investasi leher ke atas, jangan gaya-gaya admin saham kalau misalnya belum belajar saham. Nah, lu akan bisa jadi spesialis. Iya. Akan nyampe. Satu lagi mungkin Apa biar 4? jangan takut untuk koneksi sama orang. Betul, jangan takut untuk berkoneksi sama orang. Nah nanti 4-4-nya ada di sini ya. Nah itu tugas editor, silahkan. Oke, dari saya itu aja, dari Barati Juburati cukup, dari Buarum cukup. Oke, dan sampai ketemu lagi, sampai jumpa, dadah.